أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, para asatidz dan juga para mudarrisin, juga tidak lupa untuk imam masjid kita Baitul Rahim di Ciracas, Jakarta Timur ini, dan seluruh DKM, juga seluruh sesepuh masjid dan juga seluruh majamaah, baik yang ada di masjid atau yang di luar masjid. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan juga tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam istiqamah melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya, dan juga dalam talabul ilmi. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang disusun oleh para ulama, di antaranya oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan juga Dr. Mustafa Sa'id Al-Khid. Insyaallah kita telah membahas tentang sholat berjamaah, dan kita akan masuk sekarang tentang sholat musafir. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sholatul musafir, sholat orang yang bepergian. Nah, nanti dalam istilah fikih itu ada beberapa istilah yang perlu kita sama-sama pahami, Bapak Ibu. Pertama ada namanya musafir, ada yang kedua namanya mukim, yang ketiga ada namanya mustautin. Ini tiga istilah yang penting kita pahami bersama karena berkaitan dengan banyak aspek dan banyak hukum. Musafir itu orang yang melakukan bepergian, dan para ulama biasanya membatasi jaraknya minimal 81 km. Ada yang mengatakan 83 km minimal, satu balikan bukan bolak-balik. Ya, kemudian dikatakan juga musafir kalau tinggal di tempat tujuan tersebut maksimalnya 3 hari 3 malam. Jadi artinya kalau seseorang berangkat dari Ciracas ke Pengasinan, tempat saya berada di Pesawangan, jadi dikatakan musafir karena jaraknya kurang dari 81 km. Tapi dari sini ke Bandung, musafir. Tapi ada syarat yang kedua, tinggal di Bandungnya maksimal 3 hari 3 malam. Kalau di Bandungnya kita lebih dari 3 hari 3 malam, maka dipandang setelah sampai di Bandungnya kita mukim, bukan musafir. Tapi di perjalanannya kita musafir. Misal begini, saya akan berangkat ke Bandung. Berapa lama di Bandung? 1 minggu. 1 minggu berarti lebih dari 3 hari 3 malam. Ketika saya berangkat dari Ciracas ke Bandung, musafir. Boleh jama', boleh qashar. Sampai di Bandung, di tempat kita berada di Dago misalnya, atau di di Antapani misalnya, sampai di sana kita udah gak boleh lagi untuk menjamak dan mengqashar karena dianggap sebagai mukim. Begitu sampai di Bandungnya, loh kok bisa, kan perjalanannya 81 lebih? Iya, karena tinggal di sananya kita lebih dari 3 hari 3 malam. Nah ini kita akan bahas. Nah itu sebagai pengantar awal. Sholatul musafiri, sholat orang yang bepergian. Al-qasru wal jam'u. Ada namanya sholat qasar, ada namanya sholat jama'. Apa sholat qasar? Sholat yang diringkas. Dan ini berlaku untuk sholat wajib yang jumlah rakaatnya 4. Dari jumlah rakaat yang 4 ini dari sholat wajib cuma berapa? Cuma 3 sholat. Zuhur, asar, dan isya. Maka 3 sholat inilah yang bisa diringkas rakaatnya, diqashar. Nah, berarti kalau demikian maghrib dan subuh gak bisa diqashar. Karena kalau maghrib diringkas juga jadi 1,5. Nah, subuh diringkas jadi 1. Enggak. Jadi hanya 3 sholat aja yang bisa diqashar, diringkas. Artinya yang tadinya 4 rakaat, karena kita sedang bepergian tadi, maka sholatnya boleh kita lakukan hanya 2 rakaat saja. Itu namanya diqashar. Dalam mazhab Syafi'i yang paling bagus
Kalau kita bepergian dan tidak menyulitkan kita, yang paling bagus tetap melakukan sholatnya 4 rakaat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena sholat jama' atau sholat qasar itu adalah rukhsah, keringanan. Maka artinya keringanan itu boleh kita ambil, tapi hukumnya asalnya adalah apa? Tidak rukhsah, tidak diringkas, tetap 4 rakaat, tidak digabungkan, tetap dalam setiap waktu sholat. Maka yang paling bagus dalam mazhab Syafi'i juga ulama yang lainnya, yaitu tetap kita melakukan qasar dan jamak, kecuali kalau kita repot banget bepergiannya kalau nggak diringkas, maka sebaiknya kita ringkas. Tapi nanti dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu, dalam mazhab Hanafi itu orang yang bepergian dengan jarak tertentu tadi sampai 3 marhalah. 3 marhalah itu sekitar, kalau 41 kali 3 berapa Pak Ibu? 123 km. Mazhab Hanafi hanya 123 km jaraknya. Jangan kurang dari itu. Itu wajib diqasar. Kalau dia nggak diringkas, nggak sah sholat dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi, tapi jaraknya bukan 81 km sampai berapa? 123 km. Yang istilah dalam mazhab Syafi'i 3 marhalah. Kalau 81 itu 1 marhalah. Nah, jadi oleh karena itu, karena kita orang yang sedang bepergian umumnya dalam keadaan kesulitan umumnya, maka Allah memberikan keringanan. Sholat bisa digabungkan, duhur dan asar, terserah Bapak Ibu, mau duhur ditarik ke asar atau asar ditarik ke zuhur, dua-duanya boleh. Kalau hanya digabungkan pelaksanaannya nama sholat jamaah. Tapi kalau seandainya duhur tetap pada waktu duhur, asar pada waktu asar, tapi diringkas, namanya qasar. Atau digabung dua-duanya, plus jamaah plus qasar, boleh, namanya jamaah qasar. Karena umumnya orang bepergian sedang mengalami masa kesulitan, dalam artian tidak nyaman. Maka ada istilah kata para ulama, as-safaru qit'atun minal adzab. Bepergian itu bagian dari siksaan. Karena jauh dari keluarga, jauh dari tanah kelahiran, jauh dari rumah sendiri. Seenak apapun tempat yang disediakan ketika kita bepergian, disiapkan hotel bintang 7 misalnya, bintang 8, bintang 9, tetap aja paling enak mah ditinggal di mana? Di rumah sendiri. Dekat dengan keluarga, ngobrol. Makanya disebut dengan as-safaru qit'atun minal adzab. Maka Allah memberikan keringanan, namanya jamaah qasar. Ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin." Allah tidak menjadikan dalam masalah agama ini kesulitan, enggak ada. Artinya semua yang Allah perintahkan bisa kita lakukan. Semua yang Allah larang bisa kita tinggalkan. Karena Allah tidak mungkin memberikan satu taklif, kewajiban yang memberatkan kita. Justru ketika kita berat, Allah berikan keringanan. Orang yang bepergian sedang capek-capeknya, Allah berikan keringanan dengan jamaah dan qasar. Kaifa taqulu sholatul musafir? Bagaimana orang yang sholat musafir ini Allah berikan keringanan? Pertama, namanya ikhtisaru fi kamiyati rakaati wa yusamma qasran. Itu sholat qasar, itu meringkas tadi, meringkas jumlah rakaat sholat wajib. Dan ini berlaku untuk yang sholat wajib, jumlah rakaatnya 4. Oleh karena itu ada 2 sholat yang gak bisa diqasar, apa? Maghrib dan subuh. Yang kedua, ats-tsaniyatu dhammu sholataini ila ba'dihima fil adai liyaktasibal musafiru awsa'a waqtin mumkinin min al-faragh wa yusamma al-jam'a bainas sholataini. Nah, yang kedua menggabungkan 2 waktu sholat, duhur dengan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya dengan maghrib, digabungkan pelaksanaannya dalam satu waktu. Itu namanya sholat jama'. Apa tujuannya, hikmahnya? Biar orang yang bepergian punya waktu luang untuk menyelesaikan tujuan bepergiannya. Ngapain dia bepergian? Untuk rihlah, mentafakuri kekuasaan Allah. Di mana? Misalnya di Ancol, di mana? Di Anyer, di mana? Di Sukabumi, di mana? Di Cianjur. Ya biar leluasa waktunya. Jadi dia yang mau tenda atau kemah, naik gunung, naik pohon segala macam, silakan. Nah, jadi berikan keluasan. Nah, hanya perlu diketahui bahwa sholat jamaah itu ada pasangannya. Pasangannya cuma duhur dan asar, maghrib dan subuh, maghrib dan isya. Nah, zuhur dengan
asar. Ini pasangannya, nggak boleh loncat. Maghrib dengan isya. Berarti ada sholat yang nggak ada pasangannya apa? Subuh. Berarti subuh sholat yang tidak bisa dijama dan tidak bisa juga dikosor. Subuh. Termasuk nggak bisa juga jama begini. Saya mau jama apa? Asar dan maghrib enggak. Karena asar ini pasangannya dengan zuhur. Maghrib ini pasangannya dengan isya. Kalau terjadi saya mau gabungkan asar dengan maghrib, namanya bukan jamak tapi qadha namanya. Mengqadha salat asar dilakukan pada waktu maghrib. Maka jamak itu sekali lagi ada pasangannya, yaitu duhur dan asar, maghrib dan isya. Hanya itu saja yang bisa dijamak. Kalau asarnya ditarik ke duhur, berarti apa? Namanya jamak takdim. Takdim itu didahulukan pelaksanaannya. Takdim, muqaddimah fil awal. Kenapa? Karena asar ditarik, didahulukan pelaksanaannya. Kapan? Harusnya nanti waktu asar. Sekarang didahulukan dilaksanakannya pada waktu zuhur. Atau isya ditarik ke maghrib. Ini jamak apa? Takdim. Ditarik ke maghrib. Nah kalau sebaliknya duhur ditarik ke asar, duhur berarti pelaksanaannya harusnya pada waktu duhur, diakhirkan pelaksanaannya ke waktu asar, namanya jamak takhir, diakhirkan. Kalau maghrib pun sama, ditarik diakhirkan ke isya, namanya jamak takhir. Nah ini dua jamak takdim dan jamak takhir. Jadi kalau jamak itu Bapak Ibu tetap 4 rakaat, cuma digabungkan saja. Kalau qashar, ya kalau qashar saja tetap dilakukan duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar, tapi diringkas. Nah kalau jamak dan qashar udah digabung, diringkas pula. Nah ini lebih mantap juga, Gak apa-apa kita ambil dua-duanya. Kalau kita bepergian nanti sesuai dengan persyaratan. Yang pertama al-qasru, yaitu mengqasar salat, ay an tuadda as-salatu arba'iyatu ka-zuhri wal 'ashri wal isya rak'ataini badalan min arba'in. Nah ini, jadi salat qasar itu adalah meringkas jumlah salat yang jumlah rakaatnya 4, zuhur, asar dan isya menjadi 2 rakaat sebagai ganti dari 4 rakaat. Apa dalilnya? Dalilnya qasar itu adalah surat An-Nisa ayat 101. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian bepergian di muka bumi ini, ya bepergian, maka tidak boleh, maka diperbolehkan atau tidak mengapa kalian meringkas rakaat salat kita. Ini dalilnya. Tentu di samping hadis yang lainnya juga. Lalu apa syarat sahnya qasar salat? Wala budda li sihhatil qasri min mura'ati syurutit taliyah. Yang pertama, an tata'allaqa bi dhimmatihi fis safari wa yu'addiha aydan fis safari. Fa kharaja bi hadha asy-syarti as-salatu allati dakhala waqtaha qabla an yusafira. Thumma safara qabla an yusalliha. Fala yajuju an yusalliha qasran li'annahu lam yakun musafiran hina wajabat alaihi wa ta'allaqat bi zimmatihi. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang pertama syarat qasar salat itu adalah yang pertama bahwa begitu datangnya kewajiban salat tersebut kita sudah bepergian, sudah mulai bepergian. Satu sekali lagi, datang waktu zuhur kita sudah mulai bepergian. Dan yang kedua, sholatnya dilakukan ketika kita bepergian juga. Maka misalnya begini, saya di rumah, saya mau berangkat ke Bandung. Bandung lebih dari 81 km. Dan saya di Bandung cuma 2 hari atau 1 hari. Musafir memenuhi persyaratan. Datang waktu zuhur, di Masjid Baitur Rahim. Pak Haji Agus udah azan. Allah, saya masih di rumah. Saya di rumah, datang waktu zuhur nih, pertama azan zuhur, saya masih di rumah, belum mulai pekerjaan, belum memulai bepergian. Maka kata dalam mazhab Syafi'i, saya sholatnya nanti aja deh. Di mana? Di kilometer misalnya 88. Nanti aja. Berangkat sampai kilometer 88, apakah saya boleh mengqasar sholat? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
Karena ketika kita berangkatnya itu, ketika azan zuhur, waktu zuhur tiba, kita masih berada di mukim, belum memulai perjalanan. Jadi keaturannya, saya harus mulai nih keluar dari rumah kita, nyampe misalnya dari Cilacas ke Pasar Rebo, pokoknya udah lewat dari daerah kita berada. Karena sekarang udah nggak ada lagi benteng kota, juga di benteng lagi, udah nyambung. Pokoknya kita tinggal di Cilacas, nyampe Pasar Rebo udah beda lagi nih daerahnya. Nah, sampai Pasar Rebo, Allahu Akbar. Berarti datangnya waktu zuhur kita sudah mulai bepergian. Nah, itu boleh. Di dalam mazhab Syafi'i itu bahwa kita boleh mengqashar sholat itu kalau datang waktu zuhurnya, datang waktu asarnya, kita sudah mulai bepergian, sudah mulai jalan keluar dari rumah kita. Tapi begitu datang zuhurnya, waktu zuhur, azan asar, azan isya'nya, kita masih mukim, berarti kan udah kena wajib kita zuhur. Kapan kena wajib zuhur itu? Pas datang waktunya. Itu azan tadi. Pas datang waktunya, pas azan tadi, saya udah bepergian belum sekarang? Belum. Berarti saya tidak boleh mengqashar, karena qashar itu bagi orang yang sedang bepergian. Nah, jadi oleh karena itu kata mu'allif di sini, kalau kita seandainya udah datang waktu sholat, kemudian kita bepergian, maka kita tidak diperbolehkan mengqashar sholat, karena kita datang waktu sholat kita belum memulai bepergian, harus sudah mulai bepergian. Yang kedua, wa yu'addihi aidan fi safar wa kharaja aidan as-salatu allati dakhala waqtuha wa huwa musafir walakinnahu lam yusalli hatta raja'a ila baladihi fala yajuzu an yusalliha aidan qasran li'annahu hina adaiha laysa bimusafirin wal qasru lil musafir. Nah, sebaliknya yang kedua, saya sekarang mulai nih berangkat dari rumah, nyampe ke Pasar Rebo misalnya atau Cijantung, ada Allahu Akbar, saya udah bisa qashar. Tapi saya bilang, nanti aja di qasharnya pas nyampe Bandung. Dan saya ke Bandungnya niatnya memang 1 minggu, lebih dari 3 hari 3 malam. Nyampe ke Bandung, ke tempat tujuan, saya tinggal di Bandung tadi. Nah, karena memang di Bandungnya lebih dari 3 hari 3 malam, namanya mukim, bukan musafir lagi. Nah, tadi saya pas berangkat, zuhur masuk, saya udah mulai bepergian. Pas nyampe, saya belum sholat zuhur, karena niat saya, sholatnya nanti di Bandung saja. Begitu saya sampai Bandung, apakah boleh saya mengqashar sholat? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena syarat mengqashar sholat tadi, satu, begitu masuk waktu sholat, kita sudah mulai bepergian. Yang kedua, sholatnya pun dilaksanakan harus kita sedang bepergian. Sementara sekarang ini udah sampai Bandung, dan di Bandungnya kita lebih dari 3 hari 3 malam. Kecuali kalau begini, saya mau ke Bandung, di Bandungnya cuma 3 hari 3 malam. Maka begitu sampai di Bandung, sholatnya nanti di Bandung aja. Nyampe Bandung masih waktu zuhur, boleh saya mau qashar? Boleh. Karena saya di Bandungnya kurang dari 3 hari 3 malam. Jadi itu masih diperbolehkan. Nah, jadi itu syaratnya. Ini dalam mazhab Syafi'i khususnya. Yang kedua, an yatajawaza sural baladi allati yusafiru minha aw yatajawaza umranaha illam yakun la sur. Yang kedua, yaitu memulai qashar salat itu harus kita sudah melewati dinding atau benteng kota atau bangunan terakhir kota itu. Jadi dulu itu Bapak Ibu ya, karena memang zaman dahulu kala kalau kota itu di benteng, ada pintu gerbang masuknya. Kayak Kairo misalnya dahulu, ada pintu masuk, pintu keluar. Kemudian juga dari satu kota yang lain, mana ujungnya bangunan paling akhir. Nah, dulu kan belum nyambung, kalau sekarang udah nyambung, dari Cilacas terus sampai Bandung udah bangunan semuanya, nyambung semuanya. Maka susah dibedakan. Kalau dulu ketahuan daerah Cilacas itu apa tuh? Itu bangunan paling akhir itu tuh, itu Cilacas. Udah gitu kosong, baru ada bangunan. Begitu ada bangunan baru, berarti kota yang baru. Dulu begitu. Sekarang nggak begitu. Maka patokannya dengan apa? Dengan beda daerah saja. Saya tinggal di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya luas. Di mana? Cilacas. Cilacas juga luas. Ini di mana kita? Di kelurahan apa misalnya? Kelurahan apa? Kelapa Dua Wetan. Nah, Kelapa Dua Wetan. Nanti kalau sudah masuk ke Kelapa Dua misalnya Kulon, itu baru boleh. Kita sudah boleh. Nah, udah beda kelurahan. Meskipun
Kalau gedungnya nyambung terus, dan memang kita gedungnya udah nyambung terus. Jadi artinya kalau seandainya saya di rumah, keluar yuk kita mulai, belum waktu zuhur, jalanlah. Baru nyampe ke depan itu yang yang sebelum jalan raya tadi itu yang ada satpamnya tadi. Nah, lihat waktu zuhur, Allahu Akbar. Kita belum dipandang musafir. Belum boleh melakukan mengqashar, lewatkan dulu daerahnya, kemudian baru setelah itu bus datang, kemudian kita laksanakan. Nah, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, anna yanwi al-musafiru iqamata arba'ati ayyamin ghaira yaumai ad-dukhul wa ruju' fil makan alladhi yusafiru ilaihi. Nah, yang berikutnya, orang yang bepergiannya itu tidak berniat untuk tinggal di tempat tujuan itu berapa? 4 hari 4 malam atau lebih. Jadi artinya kalau saya ke Bandung mau tinggalnya berapa lama? 4 hari 4 malam, berarti lebih dari 3 hari. Maka kita dikatakan tidak lagi musafir, tapi dikatakan mukim. Cuma hari berangkat, hari datang, dan hari pulang gak dihitung. Misal begini Bapak Ibu, saya sekarang di Cilacas, mau ke Bandung, berangkat hari Sabtu sekarang. Berapa lama saya di Bandung? Saya insya Allah di Bandung itu Rabu pulang, saya berangkat Sabtu, kita hitung. Sabtu berangkat gak dihitung, karena hari berangkat gak dihitung. Berarti di Bandung, tadi kan Rabu mau pulang, berarti di Bandung itu Senin, Selasa, Rabu. Biasanya Bapak tadi bilang, saya mau Kamis pulang dari Bandung ke sini. Berangkat Sabtu, dari hari ini Minggu. Oh iya, Minggu dulu. Oh iya, dari Sabtu ke Senin. Allah, astagfirullahaladzim. Kok dari Sabtu loncat ke Senin? Maaf. Nah, saya mau berangkat misalnya Sabtu, pulang nanti hari Rabu. Berarti kita Ahad atau Minggu, Ahad, Senin, Selasa, ya kan? Karena Rabu kita mau pulang lagi dari Bandung ke sini. Saya berangkat Sabtu, nggak dihitung dari 3 tadi. Rabu dari Bandung ke Cilacas pulang, nggak dihitung. Berarti saya di Bandung berapa? Ahad, Senin, Selasa. Berapa hari Bapak Ibu? 3. Ini termasuk musafir. Jadi selama saya di Bandung, selama bepergian ke Bandung, nyampe di Bandung, boleh selama itu dijama di qashar. Di Bandung. Begitu sampai di Bandung. Nah sekarang begini, saya pulang dari Bandungnya itu Kamis. Berangkat Sabtu, berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berapa lama di Bandung Bapak Ibu? 4 hari, karena Kamis pulang. Oh maaf, Bapak juga dihitung musafir sekarang. Tidak dihitung musafir, karena di Bandungnya berapa? Lebih dari 3 hari, yaitu 4 hari 4 malam. Maka di perjalanan sebelum Bandung boleh menjamak mengqashar. Tapi begitu sampai di Bandung di tempat tujuan, Bandung juga luas. Tujuannya di mana kita ini? Di Antapani misalnya. Kalau bus masuk Muhammad Toha masih boleh, karena belum nyampe di Antapani. Nyampe di daerah mana kita akan tinggalnya di Bandungnya? Misalnya di Antapani. Nah, belum sampai ke Antapani meskipun di Bandung masih boleh. Nyampe di Antapani hari pertama udah nggak boleh jamak, nggak boleh qashar. Nggak boleh jamak, nggak boleh qashar. Nah kan jaraknya 1 kilo. Iya, tapi karena Bapak berangkat ke Bandung, di Bandungnya tinggalnya lebih dari 3 hari 3 malam. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi begitu sampai, bukan begini, saya ke Bandung berapa? Mau 10 hari. 10 hari. Karena jaraknya lebih dari 81 km, berangkat. Maka di Bandung saya boleh jamak qashar 3 hari, sisanya nggak boleh. Bukan begitu. Pemahamannya bukan begitu. Jadi berapa lama saya tinggal di sana? Kalau 3 hari 3 malam, oke, musafir. Kalau enggak, maka tidak. Nah ini syarat yang kedua. Jadi oleh karena itu, kalau orang tinggal lebih dari 3 hari 3 malam, secara fikih dikatakan bukan musafir lagi, tapi mukim. Tapi di perjalanannya, oke, dia musafir. Dari sini berhenti di kilometer 88, silahkan dijama, silahkan di qashar. Meskipun di Bandungnya lebih dari 3 hari 3 malam, karena masih di perjalanan. Begitu nyampe di Bandungnya, baru kita nggak boleh mengqashar lagi. Nah ini ya syarat yang ketiga. Yang keempat, an la yaqtadiya bimuqim. Kita nggak boleh bermakmum dengan orang yang mukim. Kalau yang mukim sholatnya berapa Bapak Ibu? 4. Kita nih mau jamak nih, sedang musafir. Bisa berangkat mau ke Bandung, berhenti di kilometer 88. Kita mau sholat nih berjamaah, ada imam.
Kita yakin ini imamnya memang imam rotib di masjid ini, pasti dia 4 rakaat. Saya berjamaah dengan beliau, maka saya wajib ikut imam 4 rakaat. Tidak boleh begini, tunggu rakaat ketiga. Nah, kita tunggu ketiga, karena nanti imam cuma 2 rakaat, kan kita mau 2 rakaat. Nah, udah rakaat kedua tunggu dulu, santai dulu. Ini baru rakaat kedua. Nah, pas ketiga ayo ikut. Nanti imam kan assalamualaikum, kita juga assalamualaikum. Nggak boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun kita dapatnya tahiyat akhir, Pak Haji Beni. Imamnya mukim nih, tahiyat akhir. Kita sholatnya musafir. Allahu Akbar. Saya nggak boleh mengqashar sholat. Meskipun imamnya dalam keadaan sedang tahiyat akhir. Pokoknya kalau imamnya mukim, di berapapun rokaatnya, dimanapun kita mendapatkannya, kita tetap harus ikut imam menjadi apa? 4 rokaat. Karena ya, kata Rasulullah, kata para ulama dalilnya, li'annal imam ju'ilal imamu liyutamma bihi, untuk diikuti. Untuk diikuti. Nah ini. Lalu bagaimana caranya? Ya tunggu dulu sebentar kalau kita mau qashar. Tunggu dulu sampai imam selesai, baru kemudian kita memulai sholat dengan jamaah yang baru yang sama-sama qashar misalnya. Nah sekarang kalau sebaliknya begini, imamnya musafir 2 rakaat, kita 4 rakaat boleh nggak? Boleh. Tapi makmum jangan ikut imam. Imam assalamualaikum juga jangan. Karena kita apa? Mukim. Imam 2 rakaat, ya kita 4 rakaat tetap. Tapi boleh. Lalu kita bangun lagi rakaat ketiga dan keempat. Nah ini, jadi kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Kemudian ada satu syarat yang disebutkan oleh beliau Syekh dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ini, tapi syarat ini disebutkan oleh ulama-ulama dan ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Apa? Untuk qashar salat harus niat qasharnya pas takbiratul ihram. Usolli atau nawaitu usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran pas takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i pas takbiratul ihram harus ada niat itu. Di niat qashar. Nah, jadi nawaitu usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran, atau istilah kita usolli fardhu zuhri qashran. Udah cukup itu. Udah sebutkan raka'ataini juga enggak apa-apa. Atau sebutkan raka'ataini qashran pas takbiratul ihram. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau niatnya setelah takbiratul ihram, sekarang niatnya itu nggak boleh, harus pas takbiratul ihram. Ini syarat-syarat yang berkaitan dengan qashar salat. Yang berikutnya adalah al-jam'u, menjamak salat. Tadi menggabungkan. Perlu diketahui Bapak Ibu ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak ada jamak salat kecuali bagi yang haji. Bagi mazhab Abu Hanifah. Di mazhab Abu Hanifah ada perbedaan dengan mazhab mayoritas para ulama. Pertama dalam qashar. Dalam qashar salat mazhab Abu Hanifah jaraknya bukan 81 km, bukan 2 marhalah, tapi 3 marhalah, 132 km. Yang kedua, dalam qashar salat wajib diqashar kalau sudah sampai jarak itu. Karena itu adalah sedekah, hadiah dari Allah untuk kita. Faqbalu shadaqatahu. Terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini kata Rasulullah demikian. Nah, sementara jumhur ulama mengatakan ya tidak harus mau qashar, enggak juga enggak apa-apa karena dia ada rukhsah keringanan. Yang kedua, mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak ada jama', tidak boleh digabung salat, enggak boleh. Kecuali kalau kita sedang haji. Kita di Arafah tuh, di Arafah, duhur dan asar di jama' takdim. Sampai ke Muzdalifah tanggal 10 Zulhijjah. Maka maghrib ditarik ke isya jamaah takhir, itu aja pas haji saja. Selain haji dalam mazhab Abu Hanifah gak boleh dijama', maka tidak mengenal adanya jamak, sholat jamak dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i boleh mau sedang haji atau enggak sedang haji, tapi harus sedang bepergian. Nah, dalam mazhab Syafi'i ditambahkan boleh juga orang melakukan jamak kalau dia sakit. Kalau dia sakit, artinya apa? Kalau dia sakit misalnya berat, boleh dia menjamak sholat, tapi tidak mengqashar. Karena kalau mengqashar itu hanya untuk yang bepergian. Kemudian jamak dibagi dua, tadi jamak takdim dan jamak takhir. Nah, kemudian jamak yang bisa dijamak tadi zuhur, asar, maghrib dan isya. Sekarang syurutu jam'it takdim. Apa syarat sahnya jamak takdim? Pertama, kalau jamak takdim Bapak Ibu berarti apa Bapak Ibu? Yaitu asar ditarik ke zuhur, isya ditarik ke maghrib jamak takdim. Nah, apa syaratnya? Yang pertama at-tartibu bainahuma.
pelaksanaannya harus berurutan. Duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Ini kalau jamak takdim harus. Kalau jamak takdim asar dulu kemudian zuhur, tidak sah jamaknya. Ya karena kan jamak takdim itu kan asar ditarik ke waktu zuhur, otomatis. Maka asar sebenarnya belum waktunya. Maka mulailah dengan waktu yang saat itu zuhur dulu baru asar. Jadi jamak takdim harus berurutan. Tapi jamak akhir tidak, Bapak Ibu. Jamak akhir boleh gak berurutan. Misal begini, duhur saya tarik ke asar. Duhurnya nanti aja deh di sana pas ditarik ke asar di jamak akhir. Maghribnya nanti aja ke isya ditarik ke isya. Nah, untuk jamak takhir boleh kita nanti mau asar dulu kemudian zuhur, atau zuhur dulu kemudian asar, gak apa-apa. Mau maghrib dulu kemudian isya, isya dulu kemudian maghrib, tidak apa-apa. Kalau jamak takhir tidak harus berurutan. Tapi jamak takdim harus berurutan, at-tartibu bainahuma. Bi an yabda'a as-salata al-ula sahibat al-waqti thumma yattabi'aha bil ukhra. Nah, yang kedua, thaniyan an yanwiya jam'a tsaniyah ma'al ula qabla faraghihi min as-salati al-ula. Walakin yusannu an takuna an-niyyatu ma'a takbiratil ihrami biha. Nah, yang kedua niatnya dalam jamak takdim ini harus ada niat jamak juga. Kapan? Nah, niatnya agak longgar. Tidak harus pas takbiratul ihram. Untuk jamak takdim niatnya boleh, yang penting sholat pertama tadi belum selesai, belum salam. Misalnya saya sholat, nggak ada niat jamak sholat. Pas tahiyat akhir, tiba, oh iya, kepikir nanti asar gimana? Ya udahlah, saya jamak aja deh. Sekarang saya jamak, niat dalam hati kita, saya niat jamakkan asar kemana? Ke waktu zuhur. Kapan niatnya? Pas tahiyat akhir. Boleh nggak? Boleh. Di dalam jamak takdim boleh niatnya, tidak harus pas takbiratul ihram, kapan saja. Yang penting sholat pertama belum selesai. Tapi kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian saya jamak aja dah asar ke ini, itu nggak boleh. Harus pas sedang sholat. Hanya disunatkan kalau niat jamak takdimnya pas di awal kita sholat pas takbiratul ihram. Nah, niatnya kalau dengan bahasa Arab nawaitu usolli, atau kita tanpa nawaitu langsung usolli fardhu zuhri, kemudian majmu'an bil asri, ya, lillahi ta'ala. Nah, kalau jadi imam imaman, kalau jadi makmum makmuman. Nawaitu atau usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Saya niat sholat zuhur digabungkan dengan asar karena Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, saya niat sholat asar digabungkan dengan zuhur. Nah, dalam hati kita disunatkan niatnya kapan? Pas takbiratul ihram Allah. Nawaitu usolli fardhu zuhri 4 rakaat majmu'an bil asri, atau tanpa 4 rakaat langsung majmu'an bil asri boleh. Itu niatnya. Yang ketiga, tsalitsan al-muwalatu bainahuma bi an yubadiru ila tsaniyati fawra faraghihi min al-ula wa taslimihi minha. La yufraqu bainahuma bi syai'in min dzikrin aw sunnatin aw ghairi dzalik. Fa in farraqa bainahuma bi syai'in tawilin 'urfan aw akhra tsaniya biduni an yashghula nafsahu bi syai'in batala al-jam'u wa wajaba ta'khiru ila waqtiha ittiba'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli dzalik. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu adalah pelaksanaannya harus beriringan langsung. Tidak boleh berselang. Ini dalam jamak takdim. Selesai zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan pikir dulu, wiridan dulu, jangan. Jangan ba'diyah dulu atau sholat sunat dulu, enggak. Langsung bangun lagi, qomat, Allahu akbar, la ilaha illallah, kemudian langsung sholat asar. Harus beriringan. Tidak boleh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jawab WA dulu nih, ada WA masuk, telepon dulu, jangan. Kalau seandainya terjadi demikian, maka sholatnya harus diakhirkan nantinya. Asalnya harus pada waktunya, enggak boleh dijamak. Karena sekali dalam jamak takdim, syarat sahnya itu harus beriringan, tidak boleh diselang dengan hal yang lain. Baik sholat, baik zikir, atau mungkin ke kamar mandi, lama kamar mandi, jangan.
Kalau demikian nanti asalnya pada waktunya. Batal jamaknya. Ini. Nah ini berbeda dengan jamak takhir nanti. Kalau jamak takhir tidak harus beriringan. Duhur ditarik ke asar, maghrib ditarik ke isya. Saya misalnya isya dulu pas waktunya. Nah habis isya mungkin zikir dulu, sholat sunat dulu, qobliyah, ba'diyah, semuanya. Lalu kemudian kita melakukan apa? Sholat maghrib, nggak apa-apa. Untuk jamak takhir. Tapi sebaiknya jamak takhir juga beriringan. Tapi jamak takdim harus beriringan. Tidak boleh diselang dengan kegiatan yang lainnya. Itu al-muwalah. Ini dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang berikutnya yang keempat, an yaduma safaruhu ila talabusi bitsaniyah. Ay fala yaduru an yasila ila baladihi asna'aha. Jadi dia harus melaksanakan sholat jamaah tersebut, sholat yang keduanya harus dilakukan pas dia sedang bepergian, waktu memulainya. Ini misalnya duhur, masih Allahu Akbar. Nah, pas takbiratul ihram yang asalnya, ini kita tahu jamak takdim kan? Kita zuhur dulu, kemudian setelah zuhur, asar, Allahu Akbar. Saya pas mulai waktu sholat takbiratul asar ini, takbiratul ihram asar ini, saya sudah bepergian. Ternyata rakaat kedua saya sudah nyampe ke tempat tujuan, nggak apa-apa. Yang penting pas memulai sholat kedua, saya masih bepergian. Dan tidak harus sampai selesai sholat kedua sedang bepergian, tidak. Hanya memulai sholat kedua kita dalam keadaan bepergian. Nah ini syarat yang keempat, an yaduma safaruhu ila talabusi bitsaniyah ay fala yadulu an yasila ila baladihi asna'aha. Ini syarat dari sholat jamak takdim. Yang berikutnya syarat jamak takhir. Apa syarat jamak takhir? An yanuya jam'al ula ta'khiran khilala waqtihal asli. Falau kharaja waqtu zuhri wa huwa lam yanwi jam'aha ma'al asri ta'khiran asbahat muta'alliqatan bi zimmati ala wajhil qada wa athima fit ta'khir. Nah yang kedua untuk jamak takhir, yang jamak takhir syaratnya yang pertama kita niat ada jamak takhir ini yaitu menarik duhur ke waktu asar, maghrib ke waktu isya. Kapan? Niatnya itu selama berada pada waktu pertama, bukan sholat. Misalnya begini, ini zuhur, datang zuhur. Selama waktu zuhur belum masuk waktu asar, saya boleh kemudian, ya Allah saya niat duhur ini tarik aja ke asar, boleh. 5 menit sebelum asar baru niat, ya Allah ini udah 5 menit lagi nih. Wah saya gak kekejar, ya alhamdulillah duhurnya tarik aja ke asar. Ya Allah saya niat di jamak, duhur ini ditarik kemana? Ke asar, jamak takhir, boleh. Kalau tadi dalam jamak takdim niatnya harus sebelum selesai sholat pertama, sebelum assalamualaikum. Kalau untuk jamak takhir sebelum habis waktu sholat pertama, waktu sholat duhur, jadi agak lebih leluasa, lebih panjang. Nah kalau sekarang begini, saya nggak ada niat untuk menjamak, jalan aja. Tiba-tiba datang, ya udah asar kita, belum duhur tadi, udah masuk waktu asar nih. Lalu kita, ya udah gabung aja dah, duhurnya ke waktu asar. Niatnya kapan? Setelah habis waktu zuhur, sudah masuk waktu asar. Kata para ulama itu bukan jamak, tapi qadha namanya. Dan kita berdosa. Tapi segala istighfar aja, astagfirullahaladzim. Ya kalau kita nggak sengaja istighfar. Kenapa berdosa? Karena kita mengakhirkan pelaksanaan sholat bukan pada waktunya. Nah ini. Yang kedua, an yaduma safaruhu ila an yafrugha minas sholataini ma'an falau aqama qabla al-faragh an-nihai minhuma asbat al-mu'akhkharah qada'an. Nah, untuk jamak takhir ini adalah an yaduma safaruhu ila an yafrugha minas sholataini ma'an. Dua salat yang selesai, dua-duanya sampai selesai salam harus dilakukan ketika bepergian. Maka bisa begini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang mau pulang dari Bandung ke Ciracas. Tadi niatnya mau di jamak takhir. Jadi misalnya maghribnya ditarik ke isya. Usahakan oleh Bapak Ibu duhur, maghrib dan isya jamak takhir tadi lakukan oleh Bapak Ibu sebelum sampai Ciracas. Karena untuk salat jamak takhir itu dua-duanya sholat tersebut harus dilakukan ketika kita masih bepergian, belum nyampe ke tempat tujuan. Tapi kalau sudah sampai misalnya
Atau dari sini saya ke Bandung. Saya di Bandung cuma 1 malam aja. Musafir, jaraknya pas. 1 malam aja. Nah, kemudian atau maaf, ke Bandung saya misalnya 4 hari 4 malam. Bukan 3 hari lagi, bukan musafir lagi. Duhurnya nanti aja ke pas nyampe di Bandung. Di niat udah berarti jamak takhir, duhur tarik ke asar. Nyampe di Bandung saya kemudian melaksanakan digabung tadi. Nah, kata mazhab Syafi'i itu tidak termasuk jamak takhir, tapi qadha. Loh, kenapa? Kan saya udah niat? Iya udah niat, tapi gak memenuhi syarat. Karena dalam jamak takhir itu kita melakukan sholat pertama dan sholat kedua dua-duanya sampai salam dua-duanya kita harus masih bepergian, belum sampai ke tempat tujuan. Nah, kalau saya lakukannya sudah sampai di tempat tujuan namanya qadha. Apa implikasi hukumnya? Kalau qadha kita berdosa. Kalau jamak takhir tidak berdosa. Meskipun tetap aja pelaksanaannya dua-dua juga, tapi tetap dia qadha, ini jamak, maka langsung astagfirullahaladzim untuk menggugurkan dosa tersebut. Atau yang sering terjadi, misalnya saya dari Bandung mau pulang ke Cilacas atau ke Sawangan misalnya. Nah, kalau saya niat jamak takhir, ya pastikan cari tempat belum nyampe ke Cilacas, masjid belum sampai Cilacas, sholat dulu di perjalanan, atau mungkin udah nyampe ke Cijantung ini, cari masjid dulu. Jangan nyampe ke Cilacas dulu, udah pastikan udah selesai sholat. Karena kalau kita sholatnya nanti sampai di rumah kita, itu bukan namanya jamak takhir, tapi masuknya qadha. Karena syarat jamak takhir itu syarat sahnya dua-dua sholat tersebut harus dilakukan sampai salamnya sedang kita bepergian. Tapi kalau jamak takdim tadi, pokoknya sholat kedua baru takbiratul ihram kita sedang bepergian. Meskipun rakaat kedua udah nyampe di tujuan nggak apa-apa. Kalau jamak takdim, tapi jamak takhir harus sampai selesai semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini cuma 2 saja. Wala yaridu huna syartut tartib bal yabda'u bima syaa kama anna al-muwala bain sunnah wa laysa syartan lisyai'in jami'. Nah, dan untuk sholat jamak takhir ini tidak mesti berurutan. Bapak zuhur dan asar, boleh asar dulu, boleh zuhur dulu. Maghrib dan isya, boleh isya dulu, boleh maghrib dulu untuk jamak takhir. Kalau jamak takdim harus berurutan. Yang kedua dalam jamak takhir, Bapak boleh tidak beriringan langsung, boleh diselang. Misalnya maghrib dengan isya, maghrib dengan isya. Bapak bisa begini, sholat maghrib dulu, kemudian zikir dulu, kemudian ba'diyah, baru kemudian isya, boleh untuk jamak takhir. Meskipun yang paling baik tetap beriringan, tapi kalau jamak takdim harus beriringan. Terakhir, salat safar yang boleh jamak qasar itu tadi kita jelaskan bahwa jaraknya 81 km. Yang kedua, kita jelas tujuannya kemana. Nggak begini, mau kemana jalan-jalannya? Nggak tahu, pokoknya ya enaknya aja kemana, itu nggak boleh jamak qasar. Harus jelas tujuannya, mau kemana? Mau ke Bali, mau kemana? Ke Jawa Timur, kemana? Ke Jawa Tengah. Dia mana? Kemana aja? Pokoknya angin membawa akulah ke sana. Itu nggak bisa jamak qasar. Nggak jelas tujuannya. Jangan-jangan cuma nyampainya ke Cijantung aja nanti misalnya. Itu. Yang kedua dalam mazhab Syafi'i harus tujuannya adalah bukan untuk maksiat. Mau kemana? Saya mau ke Bali. Baru cuma sehari semalam. Ngapain? Rampok orang. Gak boleh jamak qasar. Gak boleh jamak qasar. Gak boleh mengambil. Tapi mazhab yang lain gak apa-apa. Dia lihat maksiat pun boleh untuk dijamak dan diqasar. Kalau mazhab Syafi'i tetap orang yang bepergian, orang yang boleh menjamak qasar itu sekalipun bepergian yang memenuhi persyaratan, tidak boleh niatnya untuk maksiat. Nah, untuk maksiat, kalau dia niatnya untuk maksiat tidak boleh jamak qasar. Kenapa? Karena kaidahnya ar-rukhsu la tunaqu bil ma'asi. Jadi bahwa rukhsah itu gak bisa diberikan kepada orang yang dengan niat tujuan untuk berbuat maksiat. Nah, terakhir dalam mazhab Syafi'i ada jamak namanya jamak karena hujan, Bapak Ibu. Jamak ya jujul jam'u baina sholataini taqdiman fil matar. Kalau hujan deras, apa syaratnya? Pertama, antakuna sholatu jama'atan di masjid ba'id urfan. Yata'adzal muslim bil matar fi taraki ilaihi. Jadi misalnya begini Bapak Ibu. Tapi jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada tiga sebab orang boleh menjamak qasar. Bepergian, sakit, dan karena hujan. Kalau qasar enggak, jamak aja ya. Jamak yang karena hujan itu hanya jamak tidak qasar. Dan kita sedang mukim enggak bepergian. Sedang mukim, tapi karena hujan. Dengan catatan jamaknya jamak takdim bukan jamak takhir. Misal begini, kita di masjid, datang dari rumah berangkat ke masjid. Nah, salatnya yang kedua, salatnya dilakukan di masjid yang jauh dari rumah kita. Kalau kita pulang, kita gak nyaman karena mungkin kehujanan atau karena tanah segala macam.
datang ke masjid, hujan besar. Waduh, kalau saya pulang dulu kemudian Isya datang lagi, repot kita. Kita jamak takdim saja boleh. Dengan catatan dilaksanakannya di masjid. Yang kedua, masjidnya jauh dari rumah kita. Dan kita kalau pulang pergi harus Isya lagi nanti datang ke sini, repot kita. Yang kedua, syaratnya istidamatul matari awal sholataini wa inda salam minal ula. Nah, jadi ketika kita di jamak takdim tadi selesai maghrib, pas mulai Isya hujan masih deras. Hujan masih deras. Tapi kalau hujannya sudah misalnya berhenti, tidak boleh. Jadi sudah mulai Isya, kita mulai sholat Isya di jamak takdim tadi, hujan masih turun deras. Nah, tapi untuk zaman sekarang udah ada payung, ada segala macam, jadi nggak repot juga sebenarnya. Dan kita juga nggak tanahnya nggak kayak di Arab dahulu kalau pasir kemudian tanah, kita udah aspal semuanya, nyaman. Jadi artinya udah kurang pas juga kalau kita ambil yang ini. Ya, jadi artinya kita mau hujan ini, apalagi musim hujan sekarang nanti. Hujan sekarang. Kok nggak ada azan Isya di Masjid Baitur Rahim, udah dijamak salatnya, jamak takdim. Ya kan nggak nyaman juga. Nah, jadi untuk sekarang kita rasanya udah kurang cocok lagi karena kita sudah banyak kemudahan dan tidak merepotkan kita. Demikian Bapak Ragia, ini berkaitan dengan sholat musafir ini. Mari kita diskusikan baik menyangkut tema ini atau mungkin ada tema-tema yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai aturan dan sholat qashar, kemudian jamak. Apakah itu memang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam atau itu interpretasi dari ulama? Betul. Nah, ini pertanyaan bagus sekali Pak, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Nah, ya, jawab jamak dan qashar dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi misalnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim Bapak Ibu lagi ya, tentang sholat jamak ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW yajma'u baina sholati zuhri wal asri. Rasul menjamak sholat zuhur dan asar, menggabungkan. Kemudian juga beliau dalam mengqashar sholat, misalnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga. Nah, ini diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Shallaitu zuhra ma'an Nabi SAW bil Madinah arba'an wal asra bi Dzul Khulaifah raka'ataini. Saya sholat zuhur bersama Nabi Muhammad di Madinah 4 rakaat. Tapi sampai ke Dzul Khulaifah kami sholatnya 2 rakaat saja. Berarti dia di qashar. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan jamak juga qashar. Jamak dan qashar. Baik ketika haji atau di luar haji menurut mayoritas para ulama. Tapi menurut mazhab Abu Hanifah bahwa jamak itu hanya untuk yang haji saja. Nah, demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan Pak Ridwan. Ustaz, tadi di awal saya catat kalau jamak qashar itu kenapa kita musafir hingga hari dalam 3 hari kita boleh melakukan jamak qashar kan? Tapi tadi terakhir kok waktu terakhir harus dalam selama perjalanan. Jadi sebenarnya itu ketika apakah jamak qashar itu boleh hanya dalam perjalanan saja atau ketika sudah sampai tempat ini? Tadi saya sebenarnya harus dalam perjalanan dilakukan, kalau dalam perjalanan tidak berlaku lagi. Maksudnya gimana? Betul. Itu Betul. mohon maaf. Untuk niat di takbiratul ihram saja. Ibu saya nih, betul. kalau niat kan ketika kita bicara Allah, tapi hatinya kan Saudi ya, itu kesulitan itu saya. Betul. Bolehkah niatnya itu sebelum bicara tentang Allah Akbar? Karena sudah saya coba untuk sambil ini, niatnya sambil ketika Allah, niatnya kan keluar niatnya ini. Itu nggak bisa melakukan dua hal dalam ini. Betul. Itu bisa nggak niatnya itu langsung niatnya itu di sebelum bisa keluar Allah gitu. Betul. Tapi mazhab lainnya seperti itu.
Masya Allah, barakallahu fiik Pak Firman. Terima kasih atas penjelasan luar biasa sekali Pak Haji Firman. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Nah, yang pertama tadi bahwa apa maksud bahwa dilaksanakannya harus dia sedang bepergian, bahwa orang dikatakan bepergian itu ada dua. Ada di perjalanan atau sudah sampai tempat tujuan bepergian. Tetap dua-duanya dianggap sedang bepergian. Jadi misalnya saya mau ke Bandung, di Bandung ini berapa lama? 3 hari 3 malam. Saya sampai di Bandung, udah sampai di Bandung, maka saya tetap dianggap sedang bepergian. Jadi sekarang saya misalnya mau jamak takhir. Di jamak takhir, duhur ditarik ke asar. Kapan di Bandung? Nanti pas di Bandung, udah nyampe ke Bandung. Dan karena saya di Bandungnya ya maksimal cuma 3 hari 3 malam, berarti masih musafir. Nah berarti saya melaksanakan jamak takhirnya, sekalipun udah sampai di rumah di Bandung, tetap. Nah, itu dianggap sebagai kita sedang bepergian. Jadi tidak mesti di jalannya belum sampai. Jadi bisa di jalan sebelum sampai itu bepergian. Atau sudah sampai di tempat tujuan itu bepergian. Cuma ada bedanya begini Bapak Ibu. Kalau kita di perjalanan belum sampai ke tempat tujuan, ini musafir berapa lama pun juga di tempat tujuan itu kita tinggal. Saya akan ke Bandung. Berapa lama di Bandung? 1 bulan. Nah, selama perjalanan ke Bandung, itu kan kalau 1 bulan lebih dari 3 hari 3 malam. Berarti kalau sudah sampai di Bandung, nggak dianggap musafir, tapi mukim. Hanya di perjalanannya, meskipun saya di Bandungnya mau lebih dari 3 hari 3 malam, tetap dianggap musafir. Boleh kita mengambil jamak dan qasar. Nah, jadi kalau di perjalanan itu lebih luas. Atau saya di Bandungnya cuma 3 hari 3 malam, tetap aja di perjalanannya dianggap musafir. Tapi kalau sudah sampai tempat tujuan, harus ada syaratnya. Saya maksimal di sana 3 hari 3 malam. Maka kalau sudah saya di Bandung berapa? Seminggu, lebih dari 3 hari 3 malam. Begitu sampai di Bandung, saya nggak boleh menjamak takhir. Nggak boleh juga mengqasar. Meskipun baru sampai di Bandung. Bandung bukan tempat saya. Kenapa? Karena saya di Bandungnya lebih dari 3 hari 3 malam. Tapi di perjalanannya masih diperbolehkan. Jadi yang dimaksudkan tadi jamak takhir harus sedang bepergian, yaitu yang memenuhi persyaratan bepergian tadi. Di antaranya jaraknya tadi, kemudian tinggalnya di tempat tujuan tadi adalah maksimal 3 hari 3 malam. Nah yang kedua, ini pertanyaan bagus sekali tentang masalah niat. Niat itu Bapak Ibu, intinya adalah hati kita mengungkapkan kita sholat apa. Meskipun gak diucapkan. Misalnya pas takbiratul ihram, saya niat sholat apa? Zuhur. Udah selesai. Nah, tapi sebaiknya kata para ulama diucapkan sebelumnya dengan nawaitu sholli, karena membantu niat yang ada dalam hati kita. Meskipun kita nggak usolli dulu sebelum sholat, sah sholat kita selama takbiratul ihram kita niatnya. Karena inti niat itu tempatnya di dalam hati. Hanya yang diucapkan itu adalah untuk bagian membantu niat yang ada di dalam hati. Nah sekarang boleh nggak kalau saya niatnya nggak pas takbiratul ihram tapi sebelumnya? Kita lihat dalam mazhab Syafi'i dulu. Dalam mazhab Syafi'i memang pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus pas takbiratul ihram. Bahkan ada namanya muqaranah hukmiyah, ada muqaranah hakikiyah. Apa muqaranah hakikiyah? Berat, ini susah. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu niatnya sebegini Pak. Pas A Allahu Akbar sampai R itu niatnya bareng terus pas. Itu namanya muqaranah hakikiyah. Kalau bisa begitu itu yang paling bagus. Yang kedua, kalau namanya muqaranah hukmiyah, belum Allahu Akbar niat udah selesai. Allahu Akbar, udah selesai niat. Enggak pas bareng. Itu muqaranah hukmiyah, boleh juga. Jadi makanya suka ada yang lama begini. Allahu Akbar. Nah, biar pas. Tapi boleh juga kalau Allah begitu udah niat sholat pada zuhri misalnya fardhu lillahi ta'ala. Dan untuk niat sholat yang wajib itu cuma sedikit. Usolli fardhu zuhri. Apa sekarang makmuman udah itu. Adapun mustaqbil Ka'bah adaan itu sunat saja. Intinya cuma usolli, jenis sholatnya yaitu apa namanya at-ta'yin. Ta'yinnya apa? Nawa'iyah sholatnya fardhu zuhri. Nah kalau kita berjamaah makmuman udah. Tidak cukup 3 usolli fardhu zuhri makmuman. Enggak disebutkan al-barakatin enggak apa-apa. Enggak disebutkan adaan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, itu pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan boleh kita niatnya sebelum takbiratul ihram dengan catatan tidak diselang oleh yang lain.
usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar boleh. Tapi kalau diselang nggak boleh. Misalnya usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblah adaan ma'muman astagfirullah. Allahu akbar nggak boleh. Kenapa? Karena sekarang udah dipalingkan dengan niat yang lain. Aku misalnya usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblah adaan. Tunggu sebentar, salat dulu. Allahu akbar. Nggak boleh. Nah, tapi kalau seandainya langsung nggak apa-apa, boleh. Kita ambil yang sebagian mazhab Syafi'i. Meskipun pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yang mazhab Syafi'i yang utama intinya harus pas takbiratul ihram. Ulama yang lain, mazhab yang lain mengatakan dia mazhab Hambali. Selama kita di jalan, yang penting itu dengan niat. Tapi dengan catatan jangan diselang, jangan ada kelihatan yang lain. Saya di rumah masjid, niat untuk sholat, untuk sholat duhur, terus. Sampai masjid gak yang lain kan? Ulu udah niat Allahu akbar boleh. Dengan mazhab Hambali. Cuma kita kan nggak mungkin begitu. Minimal ngobrol juga dengan teman, apa kabar? Assalamualaikum. Baru kelihatan. Itu ya kepotong niat kita. Atau paling tidak nggak bilang apa-apa, masuk ke masjid. Gatal dah, sini dah. Ada berita apa? Astagfirullah, berita baru. Potong niat kita. Tapi kalau saya dari masjid langsung wudu, terus niat kita niat sholat zuhur. Dulu niat tuh langsung masjid niat sholat zuhur. Qomat niat sholat zuhur. Bermakmum Allahu akbar. Oke. Nah, kalau itu menurut mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak boleh itu, namanya azam bukan niat kalau begitu. Azam itu adalah melakukan sesuatu tidak beriringan dengan takbiratul ihramnya. Nah, jadi oleh karena itu Pak Haji Firman nggak apa-apa sekalipun belum tadi sesuai dengan menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i atau menurut mazhab-mazhab yang lain di atas mazhab Hambali. Dalam mazhab Abu Hanifah niat sunnah. Jadi kalau ada orang sholat nggak ada niat dulu sah. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, karena dia bukan termasuk rukun, tapi termasuk sunat saja. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Jadi insya Allah dengan perbedaan pendapat tadi sholat kita semuanya insya Allah sah bitina. Tapi untuk kehati-hatian mazhab Syafi'i lebih ini. Ya. Karena kalau kita ikut mazhab Syafi'i khusus agak berat sebenarnya. Apa kita di kota begini? Termasuk ini tengah jamaah qashar, macet ya Bapak Ibu. Tidak ada alasan Bapak Ibu. Kalau melihat buku Keturos, tidak ada alasan, tidak bisa alasan untuk jamaah qashar, tidak boleh. Qashar apalagi nggak bisa, jamak nggak bisa. Cuma kita ambil sebagian ulama kontemporer mengatakan boleh. Apa orang yang sedang mukim maksudnya nggak bepergian, boleh menjamak sholat, ya, jamak takdim atau jamak takhir lil hajah karena ada keperluan. Tapi nggak di qashar, enggak, di jamak aja. Keperluan, misalnya macet, nggak mungkin juga kita mukim betul sekali dari Tamrin ke Cilacap itu ya cuma berapa kilo. Tapi ya Allah, setengahnya kayak saya berangkat naik bis Prima Jasa dari Lebak Bulus kemana nyampe ke Bandung 3 jam. Udah nyampe. Ini 3 jam dari Jambi ke sini belum nyampe. Udah kita ada kecelakaan ada bis digulung. Woi, nunggu lagi makin lama lagi. Misalnya, hajat keperluan, nggak mungkin saya turun, nggak mungkin. Saya turun dulu kemudian sholat. Mobil gimana? Begitu nyari parkirnya juga susah. Gak bisa gambarangan. Maka untuk keadaan demikian boleh selama memang ada unsur ada hal tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i ma'alish nggak bisa. Nah, karena harus apa? Harus 3 dalam mazhab Syafi'i jamak qashar itu. Bepergian, sakit atau hujan. Nah, tapi ulama-ulama yang lain diantaranya ulama Kufiyah, ulama-ulama dari Kufah. Ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, membolehkan hal itu lil hajah, dan ini diambil oleh ulama-ulama kontemporer karena keadaan seperti sekarang ini. Termasuk misalnya begini Bapak Ibu, anak kita mau ujian tes wawancara, dan memang tes wawancaranya diurutkan. Pas undian anak kita ini, pas misalnya waktunya waktu asar, harus sudah hadir di sana. Namanya kalau wawancara kan waktu masuk kerja, asar. Terus, mohon maaf, maghrib biasanya, maghrib misalnya malam, maghrib. Sebelum maghrib udah hadir pasti kita. Ternyata giliran anak kita itu apa? Nanti yang bersama maghrib masuk isya. Nah, ini gimana? Udah niatkan aja, karena nggak mungkin. Kalau mungkin kita suatu, masya Allah, bagus banget. Kalau nggak mungkin kan lanjut aja. Atau ujian tulis, ujian masuk UMPTN misalnya harus dijamak atau rapat misalnya.
Bapak Ibu pimpinan, ini gimana saya nggak mungkin. Ini harus sholat dulu kepotong, nggak mungkin, nggak enak juga dengan tamu-tamu dari luar misalnya. Nah, keadaan-keadaan demikian, nggak apa-apa Bapak Ibu mengambil untuk menjamak, tapi tidak mengkosornya. Ini ada perubahan. Nah, demikian Pak Firman. Jadi untuk niat boleh. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah sebelum itu kita takbiratul ihram. Tapi yang paling bagus kita sambil takbiratul ihram, minimal dalam hati kita bilang saya niat sholat duhur makmum udah. Kalau berjamaah. Nah, kalau berjamaah ada makmum udah. Nggak perlu kodoan, nggak perlu adaan pokoknya. Lanjut, itu aja. Kalau sholatnya sendiri cuma usolli fardhu zuhri cukup. Saya niat sholat duhur. Fardu zuhur, saya niat sholat fardu zuhur, niat sholat fardu zuhur, udah cukup. Gak disebutkan adaan, khodoan juga gak apa-apa. Itu dalam mazhab Syafi'i. Demikian Pak Mun. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas penjelasan Ustaz mengenai banyak hal tadi. Terkait dengan ini, Ustaz, tadi juga disampaikan oleh Ustaz menurut mazhab ini. Betul. Ini adanya beberapa mazhab itu kan juga merupakan tanda betapa luasnya fikih. Betul sekali, betul sekali. Nah, namun kami perlu arahan ini dari Ustaz ini. Bagaimana menyikapi perbedaan mazhab-mazhab itu, Ustaz? Betul. Mazhab mana yang mesti kita ikuti? Betul. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita beranggapan bahwa salah satu mazhab itu lebih baik daripada mazhab yang lain? Misal, Betul. mazhab Syafi'i itu lebih baik daripada mazhab yang lain. Betul. Boleh nggak kita Betul. berkeyakinan seperti itu? Betul. Nah, terus yang ketiga, bolehkah kita ngambilnya itu separuh-separuh, kan? Betul. Dalam sholat mazhab Syafi'i, dalam hal jual beli kita ikut mazhab yang ini, dalam hal ini ikut mazhab yang itu, apakah boleh nyampur-nyampur seperti Betul. itu? Betul. Mohon arahan dari Betul. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak. Pertanyaan sangat bagus sekali. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Mazhab-mazhab ini Bapak Ibu bahagia adalah di antara bagian nikmat dari Allah untuk kita. Kenapa bagian nikmat dari Allah? Karena kita ini kan patokan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan Al-Quran dan Sunnah itu bahasnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat kompleks sekali. Ada lafadznya am, khusus, mutlak, muqayyad, segala macam. Hadis juga sama. Ratusan ribu hadis itu banyak sekali. Ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang sahih. Kemudian satu hadis yang lain lafadznya banyak sekali aspek di dalamnya. Sehingga kalau seandainya tidak ada mazhab tadi, kita agak repot juga. Kita lihat ayat Al-Quran langsung, kita bukan ahlinya. Karena kita Al-Quran itu adalah ada ilmunya untuk pelajari ilmu Al-Quran. Apa lihat hadis? Ya banyak banget, di mana menentukan. Nah, alhamdulillah para ulama dengan imam-imam yang luar biasa tadi, di antara 4 mazhab di antaranya tadi, mengkaji mereka ahli-ahli luar biasa. Imam Abu Hanifah, orang yang faqih luar biasa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, di antaranya ya 4 mazhab ini di antaranya. Itu ulama-ulama yang Allah sengaja turunkan ke muka bumi ini nikmat untuk kita. Punya ilham Quran mantap, hadis mantap, ilmu usul fikih mantap, lughah Arabiyah mantap. Di satu orang berkumpul mungkin kita ratusan orang, tapi beliau sendiri. Zaman sekarang kan jarang begitu. Orang satu orang paham semuanya, jarang. Beliau ada demikian. Nah, kemudian pemikiran-pemikiran beliau mengkaji ayat Al-Quran, hadis, dikembangkan oleh ulama-ulama berikutnya. Sampai akhirnya ulama ini kemudian juga mengkaji lagi, ada yang kurang pas, ditambahkan, ditambah segala macam. Membentuklah namanya mazhab. Mazhab ini kalau istilah kita mungkin ibaratnya pemikiran atau aliran pemikiran atau madrasah. Di dalamnya bukan satu ulama, 2 ulama, ratusan ulama. Bahkan ribuan ulama. Ada ahli fikih, ada ahli hadis, ada ahli berkumpul satu, para ilmuwan dalam satu ikatan. Menguncurkan pemikiran mereka, hidup mereka, mengkaji hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Lahirlah produk-produk dalam salat begini. Dalam puasa begini. Ini juga muncul di Irak, di Mekah, di Irak, di mazhab Abu Hanifah pun demikian. Nah, pemikiran mazhab-mazhab ini kemudian tersusun dalam kitab-kitab. Jelas ada metodologi juga manhajnya.
Kenapa mazhab Syafi'i begini? Ada metodologi cara ngambil hukumnya begini. Mazhab Abu Hanifah juga begini. Ada metodologinya, ada produknya, ada ulama-ulamanya jelas, sanadnya nyambung terus sampai ke Imam Syafi'i, sampai ke Nabi Muhammad nanti terus. Abu Hanifah terus sampai nyambung semuanya dan terkumpul tersusun. Nah, mazhab itu banyak sebenarnya, lebih dari 80 ulama-ulama hebat. Banyak sekali, lebih dari 80. Cuma yang tersusun rapi, ada metodologinya, ada manhajnya, ada kitabnya, ada ulama jelas nyambung, itu cuma 4 sampai sekarang. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini 4 mazhab ini yang sampai sekarang kita ini. Jadi kalau misalnya saya mau pelajari mazhab Syafi'i, jelas apa yang harus saya pelajari, metodologinya, kitabnya apa yang dimulai dari pertama, kedua apa, ketiga itu terus nyambung, dan itu tidak akan berubah terus begitu. Dalam mazhab Syafi'i namanya niat harus pas takbiratul ihram terus, karena ini masalah ibadah, gak mungkin berubah-ubah ibadah terus akan begitu. Kalau nggak demikian berarti bukan mazhab Syafi'i. Nah, kenapa kalau sampai ada metodologinya? Adapun mazhab yang lain tidak ada ulama-ulama yang meneruskannya. Misalnya ada namanya mazhab Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri, tapi dia letterlock, nggak ada pengikutnya sampai sekarang. Dan juga metodologinya ada, tapi orang-orang banyak yang berpaling, tidak banyak ulama yang kemudian mendukungnya. Yang didukung oleh para ulama, diterima oleh para ulama terus. Setelah berapa? Imam Syafi'i itu wafat 204 Hijriyah. Sekarang berapa? 1446 tuh. Imam Abu Hanifah apalagi wafatnya tahun 150 Hijriyah. Sampai sekarang 1400 diterima oleh orang-orang. Diterima. Dan mazhab yang paling banyak mazhab Imam Abu Hanifah, paling banyak umat Islam ini di India, Pakistan, tan umumnya mazhab Abu Hanifah. Yang pecahan Rusia tuh, Kazakhstan, Uzbekistan, kecuali Shishan dan Dagestan itu mazhab Syafi'i. Yang tan yang lainnya Iran, Pakistan, Afghanistan, mazhab Abu Hanifah paling banyak. Yang kedua paling banyak mazhab apa? Mazhab Malik, Imam Malik. Negara-negara Arab umumnya mazhab Maliki, kecuali Yaman. Yaman mazhab Syafi'i. Ketiga mazhab Syafi'i. Nah, kita Asia ini mazhab Syafi'i. Nah, sedikit. Yang paling sedikit lagi mazhab Hambali. Nah, itu paling sedikit sekali. Nah, kita yang ketiga. Orang Arab yang lainnya nggak ngambil mazhab Syafi'i, agak repot gitu. Agak repot. Terus Allahu Akbar jadi dia. Wali pas sunatnya dia. Duduk juga nyantai. Nah, itu jadi artinya ada termasuk juga berkaitan dengan air. Mazhab Syafi'i itu airnya harus ini wah, lebih hati-hati. Nah, itu mazhab-mazhab. Jadi sekali lagi tidak betul kalau mazhab-mazhab itu berarti tandingan dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Mazhab-mazhab itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu nikmat kepada kita. Sehingga kita sholat gak usah lagi. Mana ayat Al-Qurannya, mana hadisnya. Udah selesai 100%. Maka jadi udah selesai. Orang yang mengkajinya. Jadi jangan berpikir ini mazhab Syafi'i ini mengambil qunut itu dayanya doif. Jangan berpikir begitu lagi. Ulama udah mengkajinya semuanya. Dalam satu mazhab itu ada ahli hadisnya, ada ahli fikihnya. Tinggal kita saling menghormatinya saja. Ini Bapak Ibu sekarang ribut. Lihat di internet, astagfirullahaladzim. Membaca talafud biniyah itu bid'ah dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Baca begitu kan di internet begitu. Jadi kalau kita usoli pada zuri hadisnya do'if. Kemudian dia bid'ah. Gak dilakukan Nabi Muhammad para sahabat. Saya perasaan belajar usoli terus dianjurkan. Kita lihat ternyata itu justru sunat menurut sebagian besar para ulama. Maka Bapak Ibu tidak perlu misalnya, aduh gimana ibadah saya terima atau tidak, nggak perlu ragu-ragu lagi. Udah, yang Bapak Ibu lakukan menurut mazhab ini. Sementara beliau yang mengatakan demikian, itu versinya pemikiran beliau. Jadi pokoknya masalah ibadah udah 100% udah selesai. Tinggal saling menghormati. Kalau Bapak Ibu mendengar ini bid'ah, ya kita hormati. Tapi Bapak Ibu tidak usah kemudian ragu-ragu, udah. Itu yang kita terima dari umumnya di Indonesia itu umumnya mazhab Syafi'i. Nah, apakah kita boleh mengatakan mazhab Syafi'i yang paling kuat? Boleh kalau paling kuat. Tapi paling benar dan yang lain salah itu tidak boleh. Yang satu-satunya yang benar, yang lainnya salah, yang sesuai dengan sunnah hanyalah mazhab Syafi'i, yang lain tidak, itu nggak boleh. Dan tidak diajarkan oleh imam mazhab. Imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu saling menghormati. Imam Syafi'i itu kan qunut subuh. Dalam mazhab Syafi'i qunut subuh. Pernah berziarah ke Imam Abu Hanifah di Baghdad. Pas sholat subuh gak qunut. Ya, Imam kenapa gak qunut? Karena biasa qunut. Surat apa? Surat Jahwi. Untuk menghormati yaitu Imam Abu Hanifah. Di para ulama begitu.
Jadi kita kemudian, saya nggak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya nggak kunut. Nggak kunut subuh. Nggak mau saya. Kayak gimana aja. Enggak, damai aja, damai. Imamnya kunut enggak? Kunut, kita kunut. Imamnya kunut, saya nggak mau kunut begitu. Imamnya kemudian tidak kunut, saya nggak mau sholat. Enggak, nyantai aja. Kadang begitu. Saya, kenapa kok Bapak udah masuk ke masjid kok balik lagi? Imamnya nggak usoli. Enggak. Nyantai aja. Imamnya nggak usoli atau apa? Imamnya gak ngerasin bismillahnya, enggak. Kita hidup berkata semua berdasarkan pendapat. Kita enggak. Atau sebaliknya, kenapa kamu Bapak itu bismillahnya dikencengin? Saya nggak mau. Enggak. Akhirnya kalau begitu lagi ya, kalau kita nggak saling mohon, padahal itu semua dari para ulama dan semua Al-Quran dan Sunnah. Dan ulama-ulama tadi saling menghormati satu sama yang lainnya. Dan tidak bahasa yang lain salah. Kalau menurut saya mazhab Syafi'i yang paling kuat boleh. Tapi menurut saya mazhab Syafi'i satu-satu yang benar, yang lain salah. Itu nggak boleh, nggak diajarkan oleh ulama satupun begitu. Kita sering mohon. Karena ranahnya ranah ijtihad fikih. Kalau akidah oke. Jangan begini. Menurut saya Islam yang benar, tapi yang lain juga ya nggak ada masalah juga benar juga. Enggak lah, itu masalah akidah, nggak boleh begitu. Kalau akidah kita Islam paling benar, yang lainnya tidak benar. Dan kalau masalah fikih enggak, karena fikih itu pemahaman dari para ulama. Jadi kita mengikuti yang mana. Jadi jangan sampai misalnya jangan ikut pengajian ke dia. Kenapa? Dia bukan Quran dan Sunnah. Kenapa? Yang dikaji ulama. Emang ulama-ulama nggak Quran dan Sunnah. Justru mereka lebih paham tentang Quran dan Sunnah. Nah, jadi jangan sampai hal-hal yang demikian kemudian seperti itu. Maka stigma-stigma misalnya yang tidak sesuai dengan saya adalah bid'ah, wa kullu bid'ah dhalalah, wa kullu dhalalah finnar, itu kurang pas. Tidak benar demikian. Nah, sehingga dianggap yang benar siapa? Yang saya aja. Siapa gurunya? Itu aja. Satu aja. Kami ratusan ulama gurunya. Nah, jangan sampai demikian. Jadi perbedaan pendapat lagi itu hal yang biasa. Kita di Masjid Baitur Rahim misalnya tiba-tiba ada dia kunut, ada jadi imam subuh, dia enggak kunut, jangan apa-apa. Mundur. Dia nyantai aja. Karena kalau itu dalam mazhab Syafi'i pun termasuk sunat, kan bukan rukun. Kalau dia sholat duhurnya, Bapak Ibu, saya imam sekarang insya Allah, duhur sekarang kita hanya 3 rakaat saja, baru jangan 3 rakaat saja. Karena nggak ada ulama yang mengatakan demikian, ya duhur yang 4 rakaat. Tapi kalau dia misal usoli atau tidak, bismillah disirkan atau tidak, kunut atau tidak, ya itu hal yang furu'iyah. Silakan tetap kita berkumpul dengan yang lainnya, saling menghormati, bahkan memandang itu saudara kita yang harus saling menghormati. Dua-duanya benar, tidak masalah. Jangan sampai hanya saya yang paling benar, yang lain salah. Jadi kita tidak boleh kalau sedemikian. Lalu sikap kita menghadapi mazhab-mazhab tadi, silakan Bapak Ibu yang mana saja. Yang mana saja silakan. Kata para ulama, menurut pendapat rajih, memang ada perbedaan pendapat para ulama. Menurut pendapat yang rajih, dikatakan kita orang awam ini tidak wajib ikut satu mazhab. Tidak wajib. Bahkan sekarang Bapak Bahagia, hampir di semua negara, ketika membuat sebuah perundang-undangan, itu enggak dengan satu mazhab, repot kalau satu mazhab. Dia ngambil mazhab-mazhab yang disesuaikan dengan keadaan, kan keadaan berubah terus. Khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Kalau ibadah mungkin stagnan begitu, gak akan berubah. Dengan muamalah. Coba Bapak Ibu, kalau misalnya undang-undang jual beli akan transaksi, kita tetap dengan mazhab Syafi'i, repot. Karena dalam mazhab Syafi'i satu, yang menjual membeli harus sudah balik. Harus sudah balik. Membeli, kalau dia pembelinya belum balik, nggak sah jual belinya. Uang yang diambil oleh penjual haram, yang dimakan oleh yang tadi juga haram. Sementara kita lihat di sekolah-sekolah yang jual beli siapa yang melakukan anak-anak. Anak SD jual beli bapaknya. Kalau kita tutup kami mazhab Syafi'i, kasihan yang jualan-jualan itu gak laku. Kalau gak mungkin bapak-bapak cilok begini-begini, gak mungkin juga. Anak-anak yang suka. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i misalnya, jual beli harus ijab qabul, Pak. Gak boleh ijab aja, harus terucap. Selama bisa bicara harus diucapkan. Sementara kita datang ke jualan ke mau Alfamart, Indomaret atau Family-Mart atau ke Bakola apa itu warung-warung, jarang kita, Pak ini Pak barangnya saya terima, barangnya saya jual barangnya dengan saya terima barang, ada nggak gitu? Jarang. Pak sekarang begini aja, ambil berapa Pak? Nakris sudah ulang, nggak ada hijab, nggak ada qabul. Dalam mazhab itu nggak sah jual belinya, nggak sah, harus diucapkan selama kita bisa bicara, kecuali kalau kita nggak bisa bicara. Nah, dalam mazhab Syafi'i nggak sah.
Nah, sementara kita dalam pendapat Muhammad ya, dalam pendapat Syafi'i tidak sah. Sementara kalau itu kita terapkan repot. Bahkan kalau sekarang coba Bapak Ibu datang ke warung, Bu, saya beli ininya, Bu tolong tuh sampaikan, saya jual barangnya, nanti saya bilang kobonya saya terima, diketawain sama dia. Iya. Apa ngapa-ngapain? Nah, padahal dalam mazhab Syafi'i harus begitu. Nah, itu nikmatnya perbedaan mazhab. Apalagi masalah muamalah, luas sekali. Nah, kalau masalah ibadah ya mungkin karena dia stagnan bisa demikian. Maka yang paling baik menyikapi mazhab-mazhab tadi, apa yang guru kita sampaikan kita lakukan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya kita harus tidak mengambil mazhab tersebut, tidak salah. Misalnya tadi bahwa para ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya sholat boleh dijamaah itu kalau 3 keadaan: bepergian karena hujan dengan sholat yang tadi, kemudian ketika ada sakit, sekarang saya macet, atau mungkin misalnya terjadi begini barangnya, misalnya urusan kantor lambat sekali, nggak mungkin juga harus saya jamak. Bagaimana keadaannya? Ya kita lakukan, kita niatkan jamak saja. Misalnya ya Allah saya niatkan jamak, meskipun dalam mazhab Syafi'i jatuhnya menjadi qadha karena bukan bepergian. Di keadaan demikian, selama itu karena keperluan mendesak. Karena ada istilah al-hajatu tanzilu manzilatad darurah wa daruratu tubihul mahzurat dan seterusnya. Nah, selama itu menjadi keperluan dari kita. Nah, demikian Pak Haji Manu. Wallahu a'lam bishawab. Yang perbedaan dulu. Kenapa Pak? Bu, Pak? Kadang-kadang banyak perbedaan antara kunut dan kunut. Kalau menurut saya yang salah itu yang asal subuh. Betul ya, betul. Jadi ini perlu kita budayakan untuk saling menghormati, betul sekali. Betul sekali. Iya, kita saling menghormati. Betul. Betul. Tapi kita juga ini intinya ada tetap kita mau yang kunut, mau yang kunut silakan. Karena itu berkaitan dengan sunat saja. Nah, tapi kalau kita jadi imam, berarti perlu kita bertanya ke masjid itu misalnya, Pak maaf, di sini kunut nggak subuhnya? Nah, kita tanya dulu. Oh kunut, ya kunut saya nggak kunut. Nah, jangan harus menghormati apa kebiasaan di sana. Nah, jangan sampai ini biasa kunut nggak? Oh di sini kami nggak biasa kunut karena begini-begini. Udah kalau gitu saya akan kunut nggak boleh. Kita harus menghormati di keadaan di masjid tersebut. Nah, demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab.